Jadi gini, wujud malaikat, hakikatnya, pertama kita imani. Ketika kita mengimani malaikat, pertama kali yang harus kita tancapkan dalam hati, bahwa malaikat itu adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Salah satu daripada makhluk Allah. Dia itu bukan anak Tuhan, bukan makhluk yang bebas berbuat semaunya. Dia juga sama, makhluk yang terikat dengan perintah dan larangan dari Allah. Bedanya malaikat itu tidak dapat dosa dan pahala. Sebab malaikat tidak memiliki kehendak bebas untuk memilih dirinya iman atau tidak. Malaikat sudah dijadikan dan diciptakan untuk senantiasa beriman. Jadi ketika kita sudah meyakini, ini yang penting kita yakini dulu. Jangan sampai dalam hati kita ada keyakinan malaikat itu anaknya Allah, seperti keyakinan orang-orang musyrikin. Atau ada yang meyakini malaikat itu adalah titisan dari Allah. Nah, salah sama sekali. Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan juga oleh Allah. Hanya saja beda bahan baku yang Allah gunakan untuk menciptakan malaikat dengan menciptakan makhluk yang lainnya. Baik. Kemudian bagaimana wujud malaikat? Kita mau imani malaikat tapi tidak tahu wujudnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tidak perlu menggambarkan malaikat itu seperti apa. Jangan digambarkan malaikat itu kemudian seperti apa, sesosok gantengnya kegantengan, cantiknya kecantikan gitu. Nah, kemudian punya sayap, ditambah lagi bawa panah dan busurnya. Nah, siapa yang sedang kita ditembakin? Bukan begitu. Di dalam dongeng itu, Pak. Itu. Malaikat itu langsung digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wujudnya, meskipun tidak komprehensif. Tapi ada disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Fatir ayat 1 dan seterusnya. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengurus langit dan bumi, dan menjadikan malaikat, ja'ilil malaikah, rusulan, menjadi utusannya. Jadi dalam lafaz malaikat dalam ayat ini merupakan bentuk jamak. Malaikatun itu bentuk jamak. Asalnya dari kalimat malakun. Asalnya dari kalimat malakun. Baik. Nah, kalimat malakun ini berarti yang memiliki kekuatan. Malaikatun berarti banyak malaikat, banyak makhluk yang memiliki kekuatan. Malakun, malakani, malaikatun. Ini malaikah. Apa tugasnya? Rusula, diutus oleh Allah untuk mengerjakan satu perintah. Jadi malaikat ini utusan Allah, makhluk Allah yang ditugasi. Ya, yang ditugasi khusus oleh Allah dengan urusan-urusan tertentu. Tadi saya dengar presentasi temanmu sudah menyebutkan beberapa variasi, beberapa jenis malaikat. Tetapi jumlah malaikat tidak terbatas ya. Jumlah malaikat itu tidak terbatas. Mungkin dulu ketika kalian SD, kita semua pas SD, TK diajarkan 10 nama malaikat yang wajib diimani. Tapi bukan hanya 10 itu aja. Banyak malaikat Allah itu banyak. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia dan jin. Karena malaikat mengurusi urusan manusia dan jin. Namun ada beberapa malaikat yang populer. Nah, jadi followersnya banyak gitulah kira-kira. Populer dia. Karena sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Misalkan, ini terkait dengan lafaz Allah Rusula. Misalkan yang disebutkan Jibril. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Jibril dengan istilah Ruhul Kudus. Jadi disebutkan dengan istilah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini yang, atau dalam istilah lain Al-Amin, Ruhul Amin. Jadi malaikat yang memiliki Al-Amin, jiwa, rasa yang malaikat yang dipercayai oleh Allah, Ruhul Amin. Ini istilah-istilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai nama malaikat Jibril. Nah, ada juga di surah Al-Baqarah Allah sebutkan langsung. Jadi langsung disebutkan namanya. Misalkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, jadi disebutkan nama Mikail
disebutkan nama Jibril di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa memang malaikat yang Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini langsung disebut Allah dengan namanya langsung Jibril alaihissalam. Nah ini contoh malaikat Jibril ini tugasnya apa? Mengantarkan wahyu. Lalu ada malaikat Mikail disebut dalam Al-Quran. Tugasnya untuk membagikan rezeki. Kemudian ada malaikat nanti yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Wa nufikha fis suri fa fasiqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Dan nanti akan ditiupkan sangkakala itu. Dan kemudian hancur semua yang ada di muka bumi ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak hancur. Tadi ada pertanyaan bagaimana? Jadi ada sa'iqah, ada tiupan. Nanti di hari kiamat itu ada tiupan sebanyak 3 kali tiupan. Sebagian pendapat mengatakan 2 kali tiupan saja. Apa tiupan sangkakala itu? Pertama, tiupan yang mengagetkan. Ini kalau versi 3 kali ya. 3 kali sangkakala. Wa nufikha fis suri fa fasiqa. Ditiupkan pakaian. Ditiupkan sangkakala itu, kemudian kaget semua orang-orang yang di muka bumi, mati semua. Yang dikehendaki oleh Allah mati, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah tetap hidup. Yang kedua, tiupan yang menghancurkan. Tadi yang mengagetkan, sekarang menghancurkan. Tiupan kedua, dihancurkan seluruh alam semesta. Yang ketiga, tiupan yang membangkitkan kembali. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Dan ingatlah nanti ketika datang tiupan yang membangkitkan orang yang sudah mati semua di mahsyar, yaumul ba'd, maka akan berlari akhi mar'u min akhi, seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari sahabat dan anak-anaknya, semua berlari menjauh karena takut dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini 3 tiupan. Tadi ada pertanyaan di grup yang menarik, ini berapa jarak tiupan yang satu dengan tiupan yang lain? Wallahu alam. Nah, tidak ada saya dapatkan keterangan berapa jaraknya, berapa lamanya. Yang jelas mudah-mudahan kita tidak mendapati itu ya. Karena kalau mendapati kejadian itu pertanyaannya siapkah amal kita? Jadi jaraknya tidak ada disebutkan. Saya belum menemukan referensi yang menyebutkan berapa jarak tiupan sangkakala yang satu dengan sangkakala yang lain. Baik. Kemudian ini tadi itu tugasnya malaikat Israfil. Jangan tanya terus kalau sekarang belum tiup sangkakala apa kerjaannya Israfil? Apa kira-kira kerjaannya? Atau mungkin sedang bersihin sangkakalanya. Trompetnya lagi dilap-lap itu. Tunggu perintah. Tinggal menunggu perintah dari Allah, Pak. Jadi tugas malaikat itu secara umum yusabbihuna bihamdi rabbihim. Senantiasa bertasbih dan memuji kebesaran Allah. Ini tugas pokok malaikat itu untuk ibadah. Dan tidak ada peluang malaikat untuk maksiat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Makanya ada malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan kamu. Dalam Quran disebut kita semua ya. Raqibun atid. Wa inna ladaihi raqibun atid. Dan di sisinya ada raqib dan atid. Yang bertugas catat hal yang baik dan hal yang buruk. Keburukan dan kebaikan yang kita lakukan. Bayangkan kalau raqibun atid itu punya nafsu. Dia harus ikutin kamu ke sana kemari gitu, nyatet amal kebaikanmu. Kamu lagi belajar dicatat, lagi ke musola dicatat, ke mall dicatat. Ya ini bagus. Dan perkaranya kalau lagi di kamar mandi. Kalau malaikat kemudian punya nafsu, kan tidak jadi konsen dia nyatet. Tidak jadi konsen nyatet nanti malah nonton ya, nobar, nonton bareng. Jadi malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Baik. Tadi sampai mana? Raqibun atid. Nah ini rusulan. Itu banyak lagi yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Alaq Allah sebutkan sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil az-zabaniyah. Siapa az-zabaniyah itu? Malaikat yang tugasnya menyiksa orang yang ada di dalam kubur, menyiksa orang yang ada di dalam neraka. Ini az-zabaniyah. Kalau yang mempertanyakan sekaligus menyiksa orang yang ada di kubur namanya al-munkar dan Nangkir. Ini mungkar dan nangkir. Baik. Nah itu dari rusula. Nah kemudian sekarang itu tadi bentuk malaikat yang kemudian Allah tugaskan sebagai rusul dan tambahan-tambahan yang tadi disebutkan oleh teman-teman dalam presentasi. Kemudian sekarang
bagaimana bentuk malaikat hakikatnya agar kita mengimaninya dengan baik? Kata Allah, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu makhluk yang punya sayap. Tidak disebutkan fisiknya seperti apa, tapi disebutkan malaikat itu makhluk yang punya sayap. Bagaimana bentuk sayapnya? Masna wa thulath wa ruba. Ada sayapnya yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dalam Quran disebutkan. Para ulama menjelaskan variasi sayap malaikat itu menunjukkan ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi kedudukannya. Maka ketika dalam riwayat disebutkan Jibril memiliki 600 sayap. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril dalam wujud asli, beliau kaget itu melihat ada makhluk yang besar. Tapak kakinya menapak di bumi, tapi tidak kelihatan di mana ujung kepalanya. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Sayapnya 600 sayap. Satu sayap menutupi setiap ufuk timur dan ufuk barat. Jangan bayangkan malaikat Nabi ketika lihat malaikat Jibril ke atas, ya Allah, sayapnya banyak. Lalu dihitung oleh Nabi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 600. Bukan, kalimat 600 itu adalah kinayah, kiasan betapa banyaknya sayap malaikat Jibril. Karena tidak mungkin sempat Nabi menghitung jumlah sayapnya malaikat Jibril. Bisa jadi juga Jibril menginformasikan langsung kepada Nabi. Ya Muhammad, sayapku ini jumlahnya 600 misalkan. Boleh jadi. Nah, tetapi yang jelas Nabi SAW sulit kita untuk nalar dengan akal kalau kemudian beliau menghitung langsung. Bisa jadi ini kinayah. Kemungkinan yang kedua, jumlah sayap ini informasi langsung dari Jibril alaihissalam. Karena kalau orang kaget kan tidak mungkin hitung sampai kaget tapi hitung sayap 600 kan tidak mungkin. Karena diceritakan dalam riwayat itu Nabi langsung menemui Khadijah radhiyallahu anha mengatakan zumulni. Jadi selimuti saya. Kemudian turun ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, ini perintah dakwah secara terang-terangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah tadi. Jadi sayap malaikat ini kalau ditanya bagaimana bentuk malaikat, dia bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan sampai ada yang 600 bentuk sayap malaikat. Nah, lalu bagaimana bentuk aslinya? Karena malaikat itu terbuat dari cahaya, maka jadi kata Nabi SAW, khuliqatil malaikah minan nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Maka bentuk cahaya kita bisa asumsikan bentuk cahaya itu adalah bentuk malaikat. Lalu kayak apa bentuk aslinya? Wallahu a'lam. Jadi setiap malaikat bisa jadi memiliki fisik yang berbeda, tetapi jasadnya tidak seperti kita yang terbuat dari daging dan tulang. Karena kita dari tanah, sehingga beginilah bentuk kulit kita. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, tidak sedikit juga yang sawo busuk. Jadi ini semua adalah bentuk. Karena ketika Nabi Adam AS akan diciptakan, Allah perintah malaikat untuk mengambil tanah lihat dari permukaan bumi ini semuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik, ini malaikat ya. Jadi bentuknya tadi bersayap dan jumlah sayapnya menjadi gambaran ketinggian kedudukannya di sisi Allah. Bentuk yang kedua, karena dia bisa malih rupa itu berubah wujud ya. Maka sulit kita untuk mengatakan mana bentuk asli malaikat. Kecuali Jibril alaihissalam yang sudah memberikan informasi tentang wujudnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Dalam riwayat para ulama ada yang mengatakan 3 kali. Nabi SAW memberikan bertemu langsung dengan Jibril dalam wujud asli. Nah selain daripada itu bagaimana? Nah kurang tahu. Jadi tidak ada keterangan yang jelas. Wallahu alam bagaimana bentuk malaikat Jibril, malaikat semuanya yang banyak itu, bagaimana bentuknya satu persatu. Karena malaikat bisa malih rupa, bisa berubah bentuk. Oleh karenanya populer, ada hadis yang populer, hadis Arba'in Nawawi nomor 2, sebutkan malaikat Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki. Begitu juga pernah malaikat datang mengunjungi Nabi ketika Nabi dakwah. Kemudian diacuhkan bahkan dihina oleh penduduk Taif. Datang malaikat penjaga gunung menawarkan jasanya untuk menghancurkan orang-orang yang menghina Nabi. Tapi Nabi katakan jangan, mereka itu kaum yang tidak memahami. Saya berharap nanti dari mereka lahir orang-orang yang beriman. Jadi ini jawaban Nabi. Ketika Nabi dihina, jawaban beliau
jangan dihancurkan. Nanti mereka tidak paham, mereka tidak tahu. Baik. Nah, ini terkait wujud malaikat, betul kita tidak tahu. Lalu apakah karena tidak tahu wujudnya kemudian kita bingung cara berimannya gimana? Jadi beriman pada malaikat itu tidak mesti paham wujudnya kayak apa ya. Yang penting kita yakini dulu ada informasi dari Quran Sunnah tentang malaikat. Kemudian kita yakini bahwa dia ada dengan tugasnya masing-masing. Malaikat itu ada dengan tugasnya masing-masing. Tidak mesti kita harus yakini, oh dia bentuk wajahnya kayak gini, wujudnya begini. Yang kita imani ya dia terbuat dari cahaya sebagaimana yang Nabi SAW katakan. Tidak perlu kemudian kita mengimani gambarannya, bentuknya, sampai dengan wajahnya, macam-macam. Jadi tidak boleh buat-buat dalam hal ini ya. Karena malaikat termasuk makhluk gaib yang hanya boleh kita terima informasi dari Quran dan Sunnah untuk mengimani dia. Baik, kemudian tadi wujudnya malaikat. Lalu sekarang yang tadi saya belum disinggung oleh temanmu, apa perbedaan antara malaikat, iblis, jin, syaitan, manusia? Malaikat, iblis, jin, syaitan, manusia. 5 makhluk. Ada 4 yang gaib, 1 yang tidak gaib ya. Kita ini makhluk yang tidak gaib. Makhluk yang bisa dilihat, makhluk yang bisa diindrawi. Nah, pertama dari segi penciptaan. Dari aspek penciptaan, asal penciptaan ada beda dari 5 makhluk ini. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. Kemudian api, jin terbuat dari api. Wal janna khalaqna min narim minan nari. Jadi dan wal janna khalaqnakum min naris. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mimma rijim min nar. Kami ciptakan jin itu mimma rijim min nar, daripada api yang menyala-nyala. Nah, jadi jin itu terbuat dari api. Kemudian iblis, satu pendapat, satu riwayat mengatakan iblis itu terbuat daripada lidahnya api, ujungnya api yang panas tuh ya, dari sana kemudian terbuat iblis. Kemudian yang terakhir syaitan. Syaitan ini para ulama berbeda pendapat ya, apakah dia makhluk yang khusus atau bagian daripada jin dan iblis. Maka pendapat yang menarik itu yang diungkapkan oleh Muhammad Rashid Ridho. Beliau mengatakan syaitan itu sebenarnya sifat, bukan makhluk khusus. Syaitan itu adalah sifat kedurhakaan yang dimiliki oleh makhluk Allah. Bisa jadi karena mengikuti bisikan jin yang jahat. Jadi kita lahirnya ada namanya korin. Jin yang mengikuti kita, tugasnya untuk membisiki hal-hal yang jahat-jahat tadi, yang buruk-buruk. Begitu juga ada malaikat yang hafid, yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita, tugasnya untuk mengkantar bisikan-bisikan jahat dari syaitan itu. Nah, bisa jadi tadi syaitan, kata Muhammad Rashid Ridho, adalah sifat kedurhakaan, baik yang ada pada jin maupun yang ada pada manusia. Begitu juga yang ada pada makhluk-makhluk yang lain seperti binatang. Misalkan kalau ada jin yang durhaka, tidak beriman pada Allah dan suka berbuat fasik, mengganggu manusia, disebut syaitan dia. Makanya jin. Jadi jin yang ada itu jin syaitan ya, tidak ada kuntilanak, pocong dan sebagainya. Itu semua penjelmaan saja. Dia mewujudkan dirinya terhadap hal yang paling ditakuti. Dan paling banyak macam syaitan dan kerabatnya itu hanya di Indonesia saja. Ini membuktikan orang Indonesia ini paling banyak memiliki ketakutan macam-macam syaitan ya. Ya bayangkan, coba kalian bayangkan masuk akalnya di mana? Orang sudah mati. Ketika mati dikuburkan dengan kain kafan. Pas gentayangan malah pakai daster warna putih, rambutnya panjang. Beli dasternya di mana gitu. Nah, jadi kuntilanak itu adalah jelmaan jin. Yang ada makhluk Allah itu jin, syaitan, iblis, malaikatnya yang gaib yang disebutkan. Kuntilanak, pocong, suster ngesot dan saudara-saudara sepupunya itu semua adalah rekaan, khayalan daripada manusia yang melihat atau perwujudan daripada jin yang menakut-nakuti manusia. Mungkin kita kalau bayangin ada suster ngesot-ngesot kan takut. Kalau bayangin suster jalan, aduhai gitu kan menghibur. Nah, kalau sisternya ngesot berdarah-darah takut merusak iman. Karena tugasnya jin memang begitu. Itu jadi penciptaannya. Jadi kata Muhammad Rashid itu tadi jin, syaitan itu bisa jadi sifat durhaka yang dimiliki syaitan, yang dimiliki jin maupun manusia. Maka Allah katakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan
manusia. Yang menggoda manusia Manusia. itu ada yang dari golongan jin, ada juga yang dari golongan syaitan. Maka yang suka menggoda manusia untuk buat maksiat ini, syaitan sudah dia. Manusia suka ngajak temannya untuk maksiat. Ada kawan, kerjaannya tiap hari ngajak ke diskotik, ngajak sabung ayam, ngajak judi, ngajak zina. Nah ini syaitan sudah ini. Ini syaitan. Kawan yang berupa syaitan. Kalau dia dari golongan jin, syaitan. Pun demikian dari golongan binatang dalam hadis. Di dalam kitab Subulus Salam, kayak Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Sarah daripada Bulughul Maram. Jadi ada disebut dengan, ada al-kalbul aswad. Jadi anjing yang berwarna hitam. Yang lewat di depan sahabat yang sedang sholat saat itu. Karena mengganggu kekhusyuan sahabat yang sedang sholat. Kata Nabi, kalbu itu apa? Anjing itu adalah syaitan. Nabi menunjuk, oh itu anjing itu syaitan. Karena dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi sifat kedurhakaan. Menurut Muhammad Rashid Ridho. Bukan makhluk khusus. Kalau ditanya, dari mana asal penciptaannya? Ya kalau dia manusia, dia dari tanah. Kalau dia jin, dari api. Baik. Kemudian dari aspek yang kedua, aspek nafsu. Manusia memiliki nafsu dan akal ya, perbandingan nafsu dan akal. Manusia memiliki akal dan nafsu yang seimbang. Sehingga bisa melahirkan kehendak bebas. Manusia diberikan pilihan untuk beriman dan kufur. Dan akan diadab, dihisab, dan diberikan pahala sesuai dengan pilihannya. Jin sama dengan manusia. Dari segi akal dan nafsu punya dua-duanya. Hanya saja potensi nafsu yang dimiliki oleh jin lebih besar daripada yang dimiliki oleh manusia. Jin memiliki potensi nafsu yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh manusia. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kalau buka baju itu baca doa. Dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi ditulis satu riwayat, ada penghalang antara pandangan jin dan aurati bani Adam. Pandangan jin dan auratnya anak Adam. Maka ketika kalian membuka baju, membuka pakaian, kata Nabi SAW, iqra atau yaqul, bacalah Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, kalau kita buka pakaian dengan membaca doa ini, pandangan jin itu akan tertutup. Sebab tadi nafsunya jauh lebih besar daripada manusia, potensi nafsunya. Jangankan dalam keadaan mohon maaf tadi melepas pakaian, di baru bangun tidur ke ilernya ngalir saja bisa jadi jin ikut nonton gitu. Apalagi kalau sampai ganti baju, masuk ke kamar mandi tidak pakai doa, maka saat itu kalian sedang menjadi objek nobar daripada kumpulan jin. Dan jin itu tinggalnya, jin kafir tinggalnya di kamar mandi ya. Jin kafir tinggalnya di kamar mandi. Oleh karenanya kalau masuk kamar mandi sunnah baca doa, lepas pakaian sunnah baca doa. Jin muslim tinggalnya di mana? Di atap-atap rumah orang beriman. Tinggalnya di atap-atap rumah. Jangan lihat atas. Jangan-jangan sekarang lagi ikut pengajian ya. Jin muslimnya sedang ikut pengajian. Wah, ini sedang ikut kajian online. Tapi tidak masalah. Jadi mereka dengan kita sama dari segi ini. Nafsu. Kemudian iblis tidak memiliki iblis perlu juga sama, memiliki akal dan nafsu. Apalagi tadi syaitan, syaitan dia tergantung jenisnya dari mana. Kalau dari manusia ya sama tadi. Kalau dari manusia dan jin maka punya nafsu dan akal. Malaikat tidak memiliki nafsu, hanya memiliki akal. Baik, yang ketiga, aspek ketiga yang membedakan dari segi tujuan penciptaan. Manusia jin diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Malaikat diciptakan rusulan sebagai utusan, ajudan. Nah, jadi petugas yang diutus oleh Allah untuk mengurusi beberapa hal. Tergantung tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, syaitan diciptakan untuk apa? Rasa durhaka itu diciptakan untuk apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Untuk membuat rasa was-was, menyesatkan manusia. Jadi iblis, syaitan itu dibuat untuk menyesatkan manusia. Ini dari segi penciptaan sudah berbeda. Saya pikir itu. Dari segi hisab, tempatnya nanti surga dan nerakanya bagaimana? Untuk manusia dan jin, belum tentu di surga, belum tentu juga di neraka. Tergantung iman dan takwanya nanti. Karena imannya manusia dan jin sifatnya fluktuatif.
naik turun, yazidu wa yanqusu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi setiap kita maksiat kepada Allah, lakukan dosa, misalkan HP-nya digunakan untuk buka situs yang tidak, kemudian berzina, judi, minuman keras, narkoba, tidak mau sholat. Nah di saat itu semua iman kita turun, maksiat. Tapi ketika kita sholat, zikir, puasa, ibadah, tilawah Quran, itu menambah keimanan kita, kualitas keimanan kita. Nah ini berlaku untuk jin dan manusia. Jangan dikira jin itu tidak bisa baca Quran, sama. Jin yang muslim juga berlaku dakwah. Jadi ada prosesi dakwah, mengajar, taklim. Sama seperti kita. Dunia jin itu mirip-mirip. Hanya saja umur dan usia serta jumlah mereka lebih banyak dari manusia. Kemudian yang ketiga, dari segi tempatnya, tadi surga nerakanya, malaikat dia tetap ada di dalam surga. Karena imannya tetap tidak bisa berubah. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan maksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan mengerjakan seluruh perintah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Iblis. Iblis itu akan kekal di dalam neraka. Sebab imannya sudah kekufurannya sudah tetap, tidak ada peluang dia untuk beriman. Dia beriman terhadap Allah itu maha, Tuhan yang maha segalanya, maha esa dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa taat kepada satu perintah Allah, yaitu untuk sujud, untuk merendahkan dirinya di hadapan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Nah, ini yang membuat dia menjadi sombong dan kemudian dijanjikan untuk kekal di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian untuk syaitan, syaitan dia tergantung sekarang jenisnya dari mana. Jadi kalau syaitan itu ada syaitan jin dan manusia yang kufur kepada Allah, tadi disebut dengan syaitan ya. Jadi sifatnya itu sifat syaitan, maka tempatnya ada di neraka. Jadi ada dua yang di neraka, satu yang pasti di surga. Saya dan Anda ini belum jelas masuk surga atau belum, atau masuk neraka. Tidak tahu kita di mana, maka tugas kita adalah memperbaiki amal sebaik-baiknya. Contoh iman kita pada malaikat sehari-hari gimana sih? Gampang aja. Bukti kita iman pada malaikat itu pas mau berbuat yang baik-baik, ingat, ada raqibun atid, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal saya. Begitu juga mencatat yang baik maupun yang buruk. Jadi pas mau berbuat yang buruk-buruk, ingat, ini ada malaikat yang lagi nonton, lagi rekam, lagi mencatat semua amal saya dan nanti akan dibacakan di mahsyar. Si fulanah nih dia ngapain hari ini? Dia ngapain tuh si fulanah dalam kamar kos gelap-gelapan berdua, dicatat oleh malaikat raqibun atid. Nanti di mahsyar kemudian ditampilkan. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan Allah tutup aib kita di dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin. Baik, saya rasa itu contoh aplikatif. Banyak contoh yang lainnya sudah tadi dijabarkan juga temanmu di dalam diskusi kelompok. Saya pikir ini, kalau memang ada pertanyaan yang belum tadi ditanggapi oleh temanmu atau masih merasa belum jelas tadi, silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Pak, ini Pak, sistem absennya Pak, Bapak yang masuk Zoom atau gimana Pak? Yang masuk Zoom. Saya lihat tadi kalau yang diskusi di WA kan tidak banyak, hanya beberapa nama saja. Maka yang masuk Zoom ini yang di absen nanti. Dan mulai pekan depan yang masuk Zoom ini juga bukan hanya masuk ya, seperti ini Kurniawan yang tidak ada wajahnya, Siska Dinda, Fatmawati, Lia Kusuma. Ini tidak kelihatan muka-mukanya kayak gini nih. Pekan depan kalau masih seperti ini saya keluarkan dari Zoom langsung. Jadi dia tidak berlaku absen untuk mereka. Masuk Zoom wajahnya kelihatan. Jangan masuk Zoom tetapi tidur. Nih, saya tidak tahu nih Fatmawati, Siska. Sama ini Pak infonya. Kenapa? Sama apa namanya? Pembagian kelompok yang Bapak berikan kemarin udah saya isi nama-namanya. Udah saya kirim kembali ke Bapak. Tinggal Bapak isi aja. Mas sudah diisi kirim share lagi di grup itu. Isi di kolom nama kelompok ya. Isi di kolom nama kelompok. Udah Pak, udah